Karena tali yang terus digerak-gerakkan Bang Adul sudah longgar, Bang Adul dengan sigap mengangkat badan dan kakinya ke atas. Sesuai perhitungan, golok yang dihunuskan itu menancap ke kayu dan mengenai tali pengikat kaki Bang Adul. Si penjahat mencoba mencabut golok itu kembali, tapi sangat keras. Bang Adul dengan cepat menggosokkan tali di kakinya ke golok yang menancap itu supaya dia putus. Dua penjahat lain yang menyadari hal itu langsung berlari menyerang Bang Adul dari depan. Dengan lebih keras dan cepat, Bang Adul menggosokkan tali itu ke golok sampai akhirnya terputus. Karena kaki yang sudah bebas dan leluasa, Bang Adul menghindari dua penjahat yang menyerang dengan mengangkat kaki dan tubuhnya ke depan. Kemudian, setelah berhasil menghindari dua serangan itu, Bang Adul langsung menendang mereka dengan tumitnya sampai mereka tersungkur. Satu orang yang berhasil mencabut goloknya kembali menyerang Bang Adul. Bang Adul langsung menghindar dan menjepit kepala orang itu dengan kakinya. Kemudian membenturkannya ke tiang kayu sampai orang itu terjatuh. Tapi belum selesai. Karena Bang Adul di sana hanya sendiri dan tangannya masih terikat di tiang, sedangkan para penjahat lain masih tersisa banyak. Mereka semua mengambil senjatanya masing-masing siap mengeroyok Bang Adul. Bang Adul mencoba untuk tetap tenang, berdoa dan berpikir untuk menghadapi mereka semua. Hahaha, lumayan juga loh Dul, tapi jumlah kita masih banyak dan lu cuma sendiri di situ. Para penjahat mulai maju selangkah demi selangkah sambil ancang-ancang menyerang. Dan ketika mereka semua maju menyerang menghunuskan senjata, Bang Adul kembali menghindari dengan mengangkat badannya lebih kuat sampai badannya berbalik ke belakang dan kakinya berpijak di kayu pengikat tangannya. Bang Adul berada di atas kayu yang sebelumnya mengikatnya dan langsung mencoba melepaskan tangannya di atas. Para penjahat yang tidak mengenai Bang Adul merasa terkecoh dan langsung menghunuskan senjata mereka ke atas di mana Bang Adul berada. Bahkan mereka ada yang sampai melempar senjata tajamnya supaya bisa mengenai Bang Adul. Ketika senjata-senjata itu hampir mengenai Bang Adul berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan melompat jauh sambil salto ke belakang. Lagi-lagi para penjahat tidak berhasil melukai Bang Adul. Mereka kembali berbalik ke arah Bang Adul untuk menyerangnya. Bang Adul mencari benda yang bisa dipakainya untuk senjata dan berhasil menemukan pipa besi. Bang Adul segera mengambil pipa besi itu dan dipakainya untuk melawan para penjahat. Beberapa serangan benda tajam pun langsung tertangkis dengan pipa besi itu dan menjatuhkan beberapa senjata para penjahat. Dengan bersenjatakan pipa besi dan kelihayan Bang Adul berkelahi, Bang Adul berhasil menangkis semua serangan benda tajam dan memukul mundur beberapa dari mereka. Tapi banyaknya jumlah para penjahat membuat Bang Adul kewalahan juga sampai harus bertahan sambil terus mundur. Zahra bersama Ajmal dan Izan berangkat ke arah Bang Adul dibawa oleh para penjahat-penjahat waktu itu. Setelah cukup jauh, Zahra turun dari kendaraan umum dan melepaskan Ajmal si kucing buta untuk mengendus mencari bau Bang Adul. Ke arah mana lagi ia dibawa pergi. Tak lama kemudian, dengan tajamnya penciuman Ajmal berjalan terus menuju ke suatu arah. Kemudian Zahra langsung mengikuti Ajmal dan diikuti oleh Izan. Setelah berjalan cukup jauh, mulai terlihat sebuah rumah kosong yang di depannya ada dua penjaga. Zahra menghentikan Ajmal yang mengeong ingin menuju ke sana, dan Zahra yakin pasti Bang Adul ada di dalam sana. Zahra merasa sedikit takut melihat dua penjaga itu, tapi keinginannya menolong Bang Adul membuat keberaniannya semakin kuat. Zahra kemudian merencanakan sesuatu untuk bisa masuk ke rumah kosong itu sambil terus mengintai dari balik pepohonan. Setelah rencananya matang, mulailah Zahra menjalankan rencananya. Ajmal menggerakkan semak-semak di balik pohon di depan para penjaga.
Mereka langsung berteriak mencari tahu siapa yang bergerak itu. Ajmal kembali menggerak-gerakkan semak-semak, sehingga satu dari mereka menghampiri ke semak-semak itu sambil membawa golok. Sesampainya di semak-semak yang bergerak, penjaga itu baru sadar ternyata hanya kucing yang ada di sana. Si penjaga langsung ingin berbalik kembali, dan Zahra mengayunkan sebatang balok tepat dari belakang membuat penjaga itu terjatuh pingsan. Suara jatuh si penjaga itu membuat penjaga satunya langsung bergerak menghampiri ke arah suara sambil membawa golok juga. Ia mendapati temannya tergeletak di sana, membuatnya langsung waspada dengan memegang goloknya. Ia mencari siapakah yang melakukan itu pada temannya. Lalu dari belakang, Izan melompat dan mencengkeram leher orang itu, membuatnya kesakitan dan memberontak mencoba melepaskan Izan. Zahra kembali muncul dan mengayunkan baloknya tepat di kepala orang itu. Dua penjaga pun berhasil ditumbangkan oleh Zahra dengan bantuan Ajmal dan Izan. Di dalam rumah kosong itu, Bang Adul masih bertarung sendirian. Keahlian Bang Adul dalam berkelahi tidak berkurang sedikit pun dari waktu dulu ketika ia menjadi bos preman, sampai sekarang pun masih sangat kuat. Wajah dan badan Bang Adul yang penuh gores luka tak mengurangi staminanya dalam bertarung. Semakin lama, justru wajah Bang Adul semakin garang. Para penjahat itu pun mulai kewalahan menghadapi Bang Adul. Ketika para penjahat itu mulai kembali menyerang bersama, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Suara Zahra menghentikan gerakan para penjahat itu dan mereka semua menoleh ke arah Zahra. Bang Adul melihat Zahra dengan gembira, tapi seketika berubah menjadi khawatir karena bertemu Zahra pada waktu yang tidak tepat, di mana saat itu sedang berlangsung pertempuran sengit. Kehadiran Zahra dimanfaatkan oleh para penjahat untuk mengincar kelemahan Bang Adul. Para penjahat berbalik arah kepada Zahra dan berlari untuk menyerang Zahra. Melihat itu, Bang Adul dengan sangat khawatir langsung berlari ke arah Zahra. Pipa besi yang dipegangnya digunakan untuk melompat melewati para penjahat itu. Bang Adul terbang melompat dengan pipa besi dan berhasil mendarat tepat di hadapan Zahra untuk melindunginya. Bang Adul mengayunkan pipa besinya menghalau para penjahat itu agar menjauh dari Zahra. Serangan para penjahat berhasil ditangkis tidak mengenai Zahra. Tapi tiba-tiba darah menetes dari baju Bang Adul. Di sana terdapat dua pisau yang tertusuk di badannya. Bang Adul merasakan lemas dan merunduk jatuh dengan lututnya. Para penjahat tertawa melihat Bang Adul yang terkena tusukan dan melemah. Tapi tak disangka, Bang Adul ternyata masih kuat untuk bangkit. Zahra yang shock melihat Bang Adul berdarah-darah membuatnya sangat takut. Tapi kata-kata Bang Adul yang terlontar membuat Zahra kembali bersemangat. Hehehe, memangnya dengan begini kalian pikir bisa membunuhku? Mbak Zahra, ayo kita bertarung bersama. Kau ayunkan saja balok itu sesukamu, aku akan melindungimu. Sambil Bang Adul mencabut dua pisau yang menancap di badannya. Pertempuran kembali terjadi antara penjahat dengan Bang Adul dan Zahra. Ajmal dan Izan disembunyikan oleh Zahra di sudut rumah itu untuk menghindari bahaya. Ayunan bolok Zahra terus mengenai para penjahat, dibantu Bang Adul yang terus menangkis serangan, juga melumpuhkan yang lainnya. Sampai akhirnya, pertempuran pun usai dengan kemenangan di tangan Bang Adul dan Zahra. Para penjahat tumbang semuanya tanpa tersisa. Bang Adul tersenyum kepada Zahra karena telah berhasil melawan para penjahat bersama-sama. Bang Adul dan Zahra mulai berjalan menuju pintu keluar. Tapi rasa lelah dan luka Bang Adul yang sangat banyak tak bisa ditahan lagi, sehingga membuat Bang Adul tersungkur jatuh. Ajmal dan Izan yang dari tadi menunggu langsung berlari ke arah Bang Adul mengeong kencang menangisi Bang Adul.
Zahra juga seketika menangis melihat keadaan Bang Adul, kemudian berteriak memanggil nama Bang Adul dan meminta pertolongan. Hari yang panjang penuh perjuangan dan darah akhirnya telah berakhir. Tapi, apakah Bang Adul akan selamat? Hari-hari berlalu secara perlahan. Kemudian 1 minggu berlalu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Segala kesedihan sudah mulai sirna dan dilupakan. Sampai tak terasa sudah 1 tahun berlalu. Kesedihan, ketakutan, kekhawatiran kini telah tiada dan justru malah berubah menjadi kebahagiaan yang kian hari kian bermekaran dan terus tumbuh. Terlihat sosok perempuan yang sangat cantik sudah dirias dengan gaun pengantinnya. Hari itu, ia akan melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki pujaan hati yang akan menjadi imam dan pendamping hidupnya. Ia terus berjalan dengan anggun menuju tempat yang telah disediakan, yaitu tempat akad nikah. Tibalah saatnya sang ayah dari perempuan itu melangsungkan akad nikah dengan calon suami anaknya. Benar sekali, wajah yang tak asing itu adalah Pak Ilham, sang dermawan yang kita kenal sebelumnya. Ia mengawinkan anaknya kepada Bang Adul hari itu dengan penuh haru kebahagiaan. Semua orang menyaksikan haru kebahagiaan itu sambil menangis bersama. Semua doa dan kebaikan dipanjatkan untuk pengantin baru supaya langgeng sepanjang hidupnya dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam kamar pengantin, 2 pengantin baru itu mulai duduk berduaan. Bang Adul memulai pembicaraan. Sungguh indah parasmu, wahai Zahra bidadariku. Yakin mas, apakah engkau tidak tertarik dengan parasku yang dulu? Sungguh, dulu pun aku sudah melihat kecantikan dari hatimu Zahra. Mereka berdua saling memuji dengan kata-kata lembut. Wajah Zahra kini telah berubah sangat cantik semenjak ia menemukan ayah kandungnya, yaitu Pak Ilham. Zahra diberikan perawatan operasi oleh ayahnya sampai kembalilah wajahnya yang cantik jelita sekarang ini. Kemudian tiba-tiba Bang Adul bertanya dengan pertanyaan aneh. Engkau sendiri belum pernah kan melihat tubuhku tanpa pakaian? Apakah engkau akan kecewa dengan ini? Bang Adul kemudian membuka bajunya. Sekarang terlihat semua bekas luka yang pernah diderita Bang Adul. Wahai suamiku, aku pun tak peduli dengan itu semua seperti engkau melihat parasku yang dulu. Zahra tersenyum dengan manis merayu Bang Adul. Tapi ekspresi itu terhenti ketika melihat luka bakar di punggung Bang Adul. Zahra seketika diam dan kemudian bertanya tentang luka bakar yang ada di punggung Bang Adul. Bang Adul menceritakan kejadiannya ketika kecil ia menolong wanita kecil dari kebakaran dan memperoleh luka bakar itu. Zahra langsung menangis jadi-jadinya dengan penuh bahagia dan memeluk Bang Adul.